Halo, selamat malam semuanya. Bisa dengar suara saya? Selamat malam Pak, dengar. Oke, terima kasih. Oke, gimana kabarnya nih semuanya? Malam-malam Sehat Pak, Alhamdulillah. capek, tapi perlu belajar. Alhamdulillah dalam kondisi baik Pak. Yang penting sehat, bersyukur. Betul. Kan kalau di dalam kitab katanya siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Maka itu jadilah hamba yang pandai bersyukur. Itu ya. Syukur masih bisa uh, bangun tidur aja tuh udah nikmat banget. Mau tidur aja udah masuk masuk kamar tempat tidur di bawah selimut tuh udah nikmat banget, bersyukur banget ya. Bisa tidur, ada orang yang nggak bisa tidur sampai stres sakit ya. Ini bersyukur apapun itu ya. Oke, kita baru berapa nih, kita baru 11 orang ya. Sambil menunggu yang lainnya ya, kita sudah di menit ke-13 ya. Sambil menunggu yang lain, gimana hari ini kelompok kuda jadi presentasi siap ya? Kelompok kuda ada siapa aja? Insya Allah Pak. Sudah komplit uh, kelompoknya, membernya di sini. Udah hadir semuanya? Ya, sambil menunggu saya mau kasih tahu aja nih, ini mungkin teman-teman sudah lihat di monitor teman-teman. Uh, sorry. Ini adalah pekerjaan saya tahun berapa ini? Tahun 2019 kali ya. Ya 2019, 2020 kali ya. Mungkin ya. Saya sih sebelum COVID ini, sebelum COVID. Ya, sebelum COVID. Ini saya dulu membuat sebuah data visualisasi ya, untuk experience de vie itu bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya life expectancy, artinya apa ya? Berapa sih rata-rata umur orang hidup di suatu negara gitu ya? Peluang hidup umurnya di suatu negara itu berapa gitu ya? Jadi saya bikin di sini sebuah dashboard. Ini saya bikin pakai Tableau, ya, pakai Tableau desktop. Kebetulan saya masih punya filenya, saya cobain loading lagi, saya panggil lagi filenya, dan ternyata masih kompatibel dengan Tableau yang hari ini, gitu ya. Lalu datanya juga komplit, kebetulan masih ada semua, saya simpan dengan baik. Ini saya bikin visualisasi data menggunakan beberapa grafik ya, ada grafik geospasial, geolocation maksudnya, ada peta ya, terus di sini ada grafik apa namanya, batang gitu ya, atau bar chart. Ini ada bubble, di sini ada pie chart ya, teman bisa lihat. Jadi di sini ini gambaran sebuah informasi dengan dashboard dari Tableau. Kita punya data dari 198 negara, gitu ya. Dengan populasi total di dunia ini sampai tahun ini, data sampai tahun 2017 ya. Ya. Data tahun 2017, jumlah populasi di dunia ini sudah mencapai lebih dari 7 miliar. Gitu ya. Dengan data statistik 31 negara masih memiliki pendapatan yang rendah, gitu ya, atau di bawah garis, gitu ya, dan 167 negara berada di tingkatan penghasilan menengah ke atas, gitu ya. Teman-teman lihat di bawah sini, saya bikin juga pie chart distribusi untuk GBP ya, gross
rata-rata penghasilan suatu negara, gitu ya. Yang memiliki high income itu, yang memiliki negara-negara yang memiliki penghasilan tinggi itu ada 79 negara, 60 negara di level menengah, 47 negara lower, dan 31 sangat rendah sekali, gitu ya. Dan nanti kita lihat apakah ada hubungannya antara tadi saya mau lihat antara penghasilan, antara jumlah penduduk, populasi, apakah mempengaruhi tingkat panjang umurnya seseorang di suatu negara, gitu ya. Terus kalau di sini kalau teman-teman lihat, ini adalah bubble chart untuk populasi dunia, ya. Kalau saya show semuanya seperti ini, ya. Kalau saya mau tampilkan top 10-nya saja, ya nomor 1 China, sudah hampir 1,4 miliar. India di tingkat kedua 1,3 miliar. Dan Brazil 207, enggak, Indonesia dulu nih. Indonesia di peringkat ketiga. Kita juara 3 populasi terbesar di dunia. 264 juta penduduk tahun 2017. Ya, di bawahnya juga teman-teman bisa lihat ada rata-rata umur manusia di Indonesia itu sekitar 71 tahun. Ya, kalau di India 69, di Cina 76. Ya. Di Brazil, di Bangladesh, kemudian di Jepang, ya, Jepang juga lumayan padat penduduknya 126 juta. Nigeria, Pakistan juga besar, Rusia, ya, juga besar, ya. Ini kalau yang 10 top 10, kalau yang 20 top 10 bisa dilihat. Jadi tinggal di hover aja mouse-nya ke arah bubble yang mau kita inginkan, lalu muncul informasi. Ini gambaran visualisasi data, gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada apa? Chart, ya, berupa batang apa, bar chart, gitu ya. Kita bisa tahu negara mana, 10 negara mana yang memiliki life expectancy yang tertinggi, gitu ya. Dilihat di sini Switzerland, enggak, kalau di SOP berdasarkan paling tinggi ini berdasarkan negara, berdasarkan order alfabet. Kalau saya rubah Prancis di 60 negara, ini yang 10 besar. Yang paling besar di sini adalah Jepang. Jepang sampai 84 tahun rata-rata umurnya. Ya. Life expectancy-nya, artinya ekspektasi hidup di suatu negara, umurnya itu bisa sampai 84 tahun. Ya. Prancis sampai 82, gitu ya. Kemudian di bawah sini, ini adalah negara yang memiliki ekspektasi yang paling rendah. Ya. Kebanyakan kalau dilihat di sini adalah rata-rata negara-negara yang berada di benua Afrika. Hampir sebagian besar semuanya di benua Afrika. Ya, mulai dari yang paling rendah ini Lesotho. Nggak tahu tingkat ekspektasinya kenapa sampai serendah ini. Nanti dari big data ini kita bisa menganalisis. Ya, kalau kita analisis ternyata nanti kalau kita lihat dari tabel di sini, tabel di sini ternyata yang menjadi pengaruh saya membuat sebuah visualisasi animasi. Saya melihat hubungan antara sumbu X ini adalah rata-rata tingkat sanitasi. Ya, ini tingkat sanitasi, ini tingkat life expectancy-nya, umur manusia. Jadi saya bikin sebuah animasi pergerakan dari data tahun 2000, karena sebenarnya adanya dari tahun 2000 sampai 2017.
yang sudah saya bersihkan karena ada beberapa data yang nggak bersih. Jadi saya clean, saya ambil dari data tahun 2000 sampai terakhir. Ya, di tahun 2000 kalau kita play di sini akan terlihat pergerakan bahwa setiap negara itu berubah dari tahun ke tahun. Ya, kalau lihat hampir sebagian besar naik, terutama negara-negara yang di Afrika ini ya, karena sudah mulai banyak teknologi, adanya sanitasi, mereka kenal WC. Dulu mungkin tahun 2000 ada negara yang nggak punya WC, ada negara yang nggak peduli dengan kebersihan, sehingga tingkat sanitasinya rendah dan akan berefek kepada umur manusia yang tinggal di negara itu. Hingga sampai tahun 2017 ya. Jadi untuk negara-negara Eropa seperti yang ada di sini ya, sejak tahun 2000 memang mereka sudah memiliki tingkat sanitasi yang cukup tinggi ya. Jepang saja sudah bisa dikatakan hampir berada di atas 90% tingkat sanitasinya. Ya, di blok sini nih negara-negara ini mereka tingkat sanitasinya sudah cukup tinggi. Ya, Hong Kong, negara-negara Asia, Jepang, ya. Kemudian ini ada Austria, negara-negara di Eropa, Jerman, Malta, Luxembourg, Denmark, Bahrain ya, negara yang ada di Timur Tengah sudah cukup bagus tahun 2000 ya. Kuwait juga, Hungari, Estonia. Hungari saya juga cukup ini ya, kaget juga waktu saya datang ke Hungari ya. Mereka dengan jumlah penduduk yang hanya berapa jumlah penduduknya Hungari itu? Ini ada. Kalau nggak salah penduduk Hungari itu nggak nyampe sekitar 10 juta. Yang sama kayak mana tuh? Kecamatan Senen kali ya, di Jakarta. Penduduk mereka hanya 9, nggak nyampe 10 juta. Ya. Jadi tingkatnya mereka juga sudah cukup tinggi, rata-rata sanitasinya hampir 96%. Ya. Uni Emirat Arab juga sudah cukup tinggi, 89. Ya, Korea, Indonesia ada di mana nggak tahu. Tuh. Karena nggak bisa saya zoom di sini, belum bisa saya zoom. Ya, mungkin Indonesia ada sekitaran sini kali ya. Ya, boleh ditarik. Oke, ini gambaran saja tentang data visualisasi menggunakan Tableau yang pernah saya lakukan. Sebenarnya ada beberapa contoh yang saya bisa tampilkan, tapi ini salah satu yang sederhana yang bisa saya berikan kepada teman-teman buat gambaran. Project kayak gini mudah sekali ya, teman-teman tinggal kumpulkan data. Kalau saya kembali ini, ya, datanya itu kalau teman-teman lihat, saya mengkoleksi data ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 4 file Excel gitu ya. Ada untuk wanita, untuk pria, jadi data untuk wanita, untuk pria, terus ada tabel negara-negara dengan data tingkat sanitasinya, gitu ya. Lalu kita bikin analisis, kita hubungkan. Gitu. Lalu saya bikin dashboard dengan dashboard di Tableau, itu kita tinggal klik and drag, lalu kita perlu menganalisis di sini karena setiap seperti ini, ya, seperti ini dia punya properties yang harus kita konfigurasi, ya. Kalau kita lihat di sebenarnya dashboard ini terdiri dari, kalau teman-teman perhatikan, saya bikin dulu yang kecil-kecil gini, saya bikin apa ya namanya work group gitu ya.
Saya bikin satu-satu ya. Terus yang perlu kita tinggal taruh di dashboard. Kita tinggal bikin dashboard nanti. Jadi sebenarnya ini adalah bagian-bagian kecil dari pekerjaan yang ada di bawah sini. Ya. Ini adalah teman-teman tinggal klik and drag aja datanya. Gitu. Oke, sudah banyak. Oke, baik, sudah 27 menit lewat. Kita sudah 17 orang yang ada di sini. Oke, baik, sudah saatnya saya berikan waktu kepada teman-teman. Kita mulai saja sesi malam hari ini, ya. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah rajin, yang sudah aktif berpartisipasi malam hari ini dan tepat waktu. Saya sangat appreciate sekali, saya menghargai kerjasama teman-teman, karena tanpa kerjasama teman-teman tentunya kelas ini nggak bisa jalan. Saya nggak bisa juga mendampingi teman-teman di kelas ini, gitu ya. Baik, sesuai yang saya sampaikan pada PA Group hari malam hari ini ada kelompok kuda yang akan menyampaikan tentang data preprocessing, gitu ya. Ini suatu topik yang menarik karena barusan saja sebenarnya saya sudah presentasikan juga visualisasi data, tapi sebelum bisa melakukan visualisasi data ada tahapan yang disebut dengan data preprocessing, gitu ya. Nah, seperti apa data preprocessing? Yuk kita lihat aja nih kelompok kuda bagaimana proses data preprocessing ini terjadi. Oke, silakan kelompok kuda, waktu dan tempat saya persilakan. Gimana kelompok kuda? Halo, kelompok kuda. Iya, halo Pak. Ya, silakan Ya, untuk kelompok kuda aku yang dipersiapkan. bagian Ya. aku yang itu ya. Apakah sudah muncul belum, Pak? Belum, mungkin masih loading kali. Kadang memang agak lama. Oke, sedang loading. Ya, sudah. Sekarang sudah. Sudah muncul? Sudah. Oke, perkenalkan sebelumnya saya Dani dari kelompok kuda. Di sini ada rekan-rekan saya. Untuk sebelumnya ada Malik Ibrahim dan ada Tim Pati. Ini kami ingin membahas untuk processing data. Untuk pembahasan ini akan dibawakan oleh Malik Ibrahim terlebih dahulu. Untuk Malik Ibrahim silakan. Iya, terima kasih. Selamat malam Pak Abdusi, teman-teman semua. Terima kasih waktunya untuk malam ini. Pada malam ini saya coba akan menjelaskan atau sharing tentang preprocessing data. Di mana yang tadi sebelumnya dijelaskan oleh Pak Abdusi bahwa sebelum kita melakukan visualisasi data, di sini kita juga perlu memahami apa sih itu tentang preprocessing data. Mohon maaf bisa di-share ini nggak presentasinya nggak ini, Hamdani? Bagaimana? Dibesarin gitu. Dibesarkan. Di bawah kanan. Iya. Sip. Sudah terlihat? Oke. Ya. Lanjut slide 2. Oke, next. Ya. Oke. Pertama,
di sini saya coba jelaskan latar belakang tentang processing data. Data menjadi sebuah hal penting bagi perusahaan dalam membantu menentukan rencana bisnis, mengembangkan arah bisnis, dan memahami target bisnis. Namun baik data yang diperoleh secara langsung maupun diperoleh dari internet itu tidak bisa diolah atau diproses menggunakan komputer, melainkan ada sebuah metode yaitu Knowledge Discovery in Database atau yang biasa disebut dengan KDD. Adalah metode pencarian informasi dari data yang mampu menjadi solusi ideal, khususnya dalam menghadapi volume data yang besar. KDD sendiri memiliki beberapa tahapan, dan salah satunya tahapan proses tersebut dinamakan pre-processing data yang berfungsi mengubah data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Proses kerja ini sejatinya dapat ditemukan di setiap perusahaan yang menggunakan data dalam jumlah besar. Dia akan membantu mempermudah proses data mining yang merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan data untuk mengekstrak informasi penting di dalamnya. Jadi di sini saya coba jelaskan gambar dari struktur untuk KDD prosesnya, di mana di awal pertama kita di sini ada data, lalu masuk ke selection, di mana di data selection ini kita coba memilih target data yang akan kita proses. Kemudian setelah melakukan target data yang akan kita proses, masuk ke pre-processing data, di mana nanti ini yang akan saya jelaskan. Lalu setelah tahap pre-processing data, masuk ke transformasi data. Setelah masuk ke data transformasi data, akan masuk ke data mining, lalu melakukan pola, dan akan muncul hasilnya akan muncul hasil seperti knowledge dan evaluasinya tuh seperti apa. Iya, next. Dari tahapan tadi, saya coba akan jelaskan mengenai tentang pre-processing datanya. Pre-processing data adalah proses mengubah data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Proses ini diperlukan untuk memperbaiki kesalahan pada data mentah yang seringkali tidak lengkap dan memiliki format yang tidak teratur. Pre-processing melibatkan proses validasi dan imputasi data. Validasi bertujuan untuk menilai tingkat kelengkapan dan akurasi data yang tersaring, sedangkan imputasi bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan memasukkan nilai yang hilang, baik secara manual atau otomatis melalui program Business Process Automation atau BPA. Kualitas data memang berdampak langsung terhadap keberhasilan setiap proyek yang melibatkan analisis data. Dalam machine learning, data pre-processing berperan memastikan bahwa big data sudah diformat dan informasi di dalamnya dapat mudah dipahami oleh algoritma perusahaan sehingga bisa mengeluarkan hasil yang lebih akurat. Next. Berikut adalah tahapan kerja pre-processing data. Jadi pertama kali melakukan pre-processing data adalah data akan di-cleaning atau dibersihkan, kemudian data diintegrasikan, di mana setiap data ini akan dijadi-satukan ke dalam satu bentuk data. Kemudian tahap ketiga adalah data transformation. Data transformation ini adalah seperti mengubah bentuk file atau format dari data. Dan keempat, data reduction, di mana bisa mengurangi atau mengkompres size dari data tersebut. Skip. Next. Ya, baik, untuk mengenai penjelasan tahapan kerja yang 4 tahap yang berbeda ini ingin saya sampaikan, yaitu pertama, untuk langkah pertama data cleaning. Data cleaning sendiri adalah data untuk proses pembersihan dataset yang mencakup penghapusan data yang salah, tidak lengkap, tidak akurat, dan lain sebagainya. Akan dibersihkan melalui beberapa proses seperti mengisi nilai yang hilang, mensortir noise data, dan menyelesaikan inkonsistensi yang ditemukan.
Dengan melakukan tahapan ini akan menghindari kesalahpahaman ketika menganalisa data. Untuk tahapan kedua adalah data integration. Tahapan kedua ini adalah tahapan yang menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan data atau dataset. Di sini ada beberapa pendekatan dalam data integration yang umumnya digunakan, yaitu consolidation, yaitu pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data dalam suatu lokasi seperti data warehouse. Ada juga data virtualization, yaitu penggunaan interface dashboard yang menyediakan real-time view terhadap data dari berbagai sumber berbeda. Dan di sini ada juga yang ketiganya, yaitu data propagation, yaitu penyalinan data dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan bantuan aplikasi khusus. Secara keseluruhan, proses integration data ini ditujukan untuk menyatukan dan membantu membuat data menjadi lebih halus. Untuk yang ketiga, di sini ada data transformation, yaitu tahapan yang di mana menormalisasi dan digenerasi. Normalisasi data dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada data yang berlebih, sementara untuk generasi data dilakukan untuk menyeragamkan data. Data transformation memungkinkan untuk mengubah struktur data, format data, dan nilai data menjadi sebuah dataset yang sesuai dengan proses mining ataupun algoritma yang sudah dirancang. Contoh sederhananya seperti mengubah foto dokumen dalam format JPG menjadi bentuk teks atau PDF. Lalu untuk yang keempatnya, metode umum data transformation, berikut adalah beberapa pendekatan yang umum digunakan oleh data transformation. Smoothing menggunakan algoritma yang menghapus noise sekaligus menemukan fitur paling signifikan serta memprediksi pola dari dataset. Yang kedua ada aggregation, mengumpulkan data dari banyak sumber dan mengemasnya menjadi satu format yang dibutuhkan. Ketiga ada discretization, membagi constituents data menjadi beberapa interval untuk mengurangi ukurannya. Misalnya membagi data rentang umur menjadi kategori anak, remaja, dan dewasa. Keempat ada normalization, mengkonversi variabel data mempersempit rentang data, misalnya seperti mengubah data angka desimal 0.2, 0.5, 0.7 dan sebagainya menjadi 0,1 saja. Generalization mengkonversi low level menjadi fitur data yang high level, misalnya seperti mengubah atribut alamat menjadi lengkap menjadi atribut kata saja. Konsep hierarki generasi membentuk hierarki dari fitur pada data guna mempermudah representasi data, misalnya mengubah data alamat lengkap menjadi beberapa fitur yang terbagi atas nama jalan, nama RT, RW, desa, dan seterusnya. Keempat ada data reduction. Tahapan terakhir yang diperlukan dan dilakukan adalah data reduction atau pengurangan jumlah volume atau kuantitas data. Data mining menggunakan data dalam jumlah besar yang dikhawatirkan dapat menyebabkan tingkat akurasinya menjadi rendah. Oleh karena itu, sampel data perlu direduksi, namun dengan tetap memperhatikan bahwa proses tersebut tidak akan mengubah hasil analisis data. Ada 3 teknik yang diterapkan pada mereduksi data ini, yakni dengan dimensionality reduction, pengurangan dimensi, yaitu pengurangan variabel atau atribut random dengan cara menyatukan data dengan karakteristik yang serupa atau berkorelasi dengan satu sama lain. Yang kedua ada numerosity reduction, pengurangan jumlah, yaitu penggantian data asli dengan representasi data yang lebih kecil atau lebih sempit. Representasi data dapat ditentukan dengan model regresi atau clustering. Yang ketiga ada data compression atau kompresi data, yaitu mengemas data dengan cara melakukan kompresi agar size-nya lebih kecil untuk tujuan penyimpanan atau data transmission. Tujuan dari data reduction adalah meningkatkan efisiensi analisis data dengan menghindari overfitting. Dan yang terakhir ada manfaat data processing. Berdasarkan hasil dan penjelasan ini dapat memahami bahwa data pre-processing berperan penting dalam proyek yang berbasis pada database. Dapat dikatakan pula bahwa data pre-processing memberi sejumlah manfaat bagi proyek ataupun perubahan seperti memperlancar proses data mining, membuat data lebih mudah untuk dibaca, mengurangi beban representasi pada dalam data, mengurangi durasi data mining secara signifikan,
dan mempermudah proses analisis data dalam machine learning. Sekian presentasi dari kelompok kuda dan terima kasih. Ya, baik. Mungkin langsung saja teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kuda, silakan tentang data preprocessing yang ingin ditanyakan. Langsung saja ajukan pertanyaan, boleh lewat chat room, boleh open mic, open kamera, asal jangan open order dagang tar, ya. Oke, menarik nih. Tadi juga saya sudah sampaikan ya, ada visualisasi data Tableau saya tadi juga saya sampaikan tentang data processing ini penting sekali. Oke, silakan. Saya sambil menunggu yang lain mungkin masih mikir-mikir nanya apa gitu. Saya sih simpel aja nanya gitu ya. Kan tadi ada data cleaning ya, teman-teman bilang ya. Data cleaning, terus ada data apa transformation gitu ya. Terus, nah kenapa sih data ini perlu, tadi sudah disampaikan sih ya, dia tidak overfitting gitu ya. Jadi tahapan-tahapan yang dilakukan dalam data pre-processing ini adalah agar model kita atau analisa kita juga tidak overfitting. Tahu nggak teman-teman istilah apa sih overfitting itu? Pernah baca nggak? Itu deh pertanyaan saya. Apa sih yang dimaksud dengan overfitting? Dari katanya aja saja sebenarnya teman-teman sudah bisa mereka-reka kira-kira apa nih istilah overfitting gitu ya. Ya, apa itu overfitting? Tadi di slide juga ada kok. Oke, silakan. Kita ada 20 orang di sini. Di luar kelompok kuda berarti ada 17 orang yang bisa bertanya. Ya. Oh ya, ini sebagai ingat reminder juga ya. Tadi di WhatsApp group saya juga sampaikan tentang istilah coach gitu ya. Ya, jadi situ teman-teman diminta memiliki kemampuan high overthinking skill gitu ya. Nah, ini penting ya karena nanti soal-soal ujian ataupun soal waktu sidang gitu ya, pertanyaan-pertanyaan kemudian jawaban itu diperlukan skill ini ya, diperlukan keahlian atau kemampuan teman-teman dalam berpikir pada tingkatan yang lebih tinggi, kemampuan menganalisis, kemampuan berpikir kritis gitu ya, dan memberikan jawaban yang sesuai apa yang diminta. Ya, itu adalah salah satu skill yang memang nggak didapat di bangku sekolah SD, SMP, SMA, tapi itu adalah fundamental. Nah, di kuliah inilah teman-teman di tingkatan universitas, teman-teman sudah memiliki label status mahasiswa. Ya, tentunya mahasiswa berbeda dengan siswa. Ya, jadi teman-teman perlu merubah juga ya perilakunya, sikap, gitu ya, pola pikir, kemudian cara teman-teman berkomunikasi, baik dengan teman, baik dengan kelompok, baik dengan dosen pembimbing, gitu ya, atau dosen pengampu, bertanya. Di sini semuanya teman-teman sebenarnya berlatih, ya. Di sini maka itu metode ini sebenarnya sarana latihan teman-teman, gitu ya. Saya ini kayak coach saja ya, kayak pelatih teman-teman lah yang nanti akan bertanding tinju, gitu ya. Teman-teman ini atlet tinjunya, gitu ya. Kalau memang pengen jadi atlet tinju kan ya banyak berlatih, ya. Gitu. Oke, baik, silakan yang mau bertanya, monggo. Ini waktunya teman-teman berlatih bertanya. Dan bagi kelompok yang presentasi, waktunya mereka berlatih merespon, gitu ya.
Walaupun saya tahu ya, selama ini saya tahu teman-teman merespon dengan bantuan komputer, dengan bantuan ChatGPT, saya tahu masih dalam tahap wajar, kita masih belajar. Tapi nanti ada saatnya teman-teman nggak bisa menghadapi masalah yang ditemani oleh ChatGPT, itu nggak bisa. Pasti ada saatnya, ada momennya. Contohnya misalnya saat ujian teman-teman nggak bisa kan ditemenin komputer pakai ChatGPT. Kalaupun bisa, itu adalah perbuatan yang curang, gitu ya. Nggak masalah, curang buat diri Anda sendiri, bukan buat saya, gitu ya. Anda artinya nggak jujur dengan diri sendiri kan, gitu ya. Ya, jadi disinilah latihan, teman-teman. Oke, baik. Tidak ada nih yang mau bertanya. Banyak loh yang mau ditanya, sebenarnya dari presentasi tadi. Ayo, kita tunggu. Nah, tadi saya baru satu ya. Kalau enggak saya tanya lagi nih. Tadi saya baru tanya tentang overfitting ya. Overfitting. Ya. Ada pertanyaan lain tentang data transformation, gitu ya. Apa sih tujuan dilakukannya data transformation? Kenapa kita perlu melakukan data transformation? Gitu. Ya, pertanyaan saya yang kedua. Jadi tadi saya belum tangkap itu, teman-teman. Teman-teman baru jelaskan tentang apa, what is, okay, what is data transformation, what is data cleaning, gitu ya. Jadi teman-teman, saya belum tangkap, teman-teman menjelaskan why, ya, kenapa, atau when, kapan, where, di mana, ya. Sebenarnya setiap satu istilah saja, teman-teman bisa lihat dari sudut pandang wartawan, pakai kunci what, why, when, where, how, and who bisa juga. Ya, dari situ teman-teman bisa muncul banyak sekali pertanyaan. Ya. Itu saja dari saya, 2 dulu deh. Nanti yang lain silakan. Kasih kesempatan buat teman-teman yang lain. Pak, untuk yang pertanyaan kedua Bapak itu yang telah Bapak sampaikan sebelumnya itu mengenai apa tujuannya untuk transformation data ya? Iya. Mungkin saya dapat menjawab. Mungkin saya bisa menjawab untuk tujuan utamanya mungkin untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk data yang lebih spesifikasi gitu. Lebih ke situ sih Pak. Lebih ke situ. Iya. Kalau di slide tadi teman-teman ada apa sih, coba bisa dimunculin lagi nggak slide-nya? Ada slide tadi. Oke, ada kalimat yang menarik tuh tentang data transformation. Karena ini seringkali nanti teman-teman kalau dalam visualisasi data ini seringkali dipakai. Seperti tadi saya tampilkan tentang life expectancy, itu saya banyak sekali merubah data aslinya, saya menggunakan data cleaning, saya data integration pakai, saya data transformation juga saya pakai. Jadi tahapan-tahapan yang tadi ada 4 itu saya lakuin semua. Oke, data cleaning, kayak tadi misalkan saya punya data dari tahun 1960 sampai 2017. Tapi untuk beberapa table, saya hanya pakai data dari tahun 2000 misalkan. Karena sebelum tahun 2000 saya nggak punya datanya, nggak lengkap. Oke, maka itu saya data clean, saya pakai cleaning. Saya bersihkan data. Gitu. Ya, terus setelah data cleaning, nah ini data transformation. Jadi dia untuk mengubah.
ya kenapa dirubah gitu, mengapa kita coba kembali lagi deh. Ini metodenya, Cek, Pak. ini ngebutnya ya, slide-nya kadang responnya sama yang di sana sini beda. Di slide yang ke-6 ya kalau nggak salah. Slide yang ke-6. Nah, slide yang ke-7, oke. Sudah muncul, Pak. Iya. Nah, di sini Soalnya saya, laptopnya agak ya, lemot, Pak. Jadi agak delay. ya, memang kalau lewat network begitu kadang. Ya, jadi di sini nih kuncinya nih ya di paragraf kedua ya. Jadi data transformation itu memungkinkan untuk mengubah struktur data. Jadi struktur datanya karena berbeda-beda, kayak misalkan saya tadi punya table, struktur datanya berbeda, maka diperlukan keseragaman data. Maka itu datanya perlu ditransformasi. Karena tujuannya itu tadi agar data setnya kita miliki data set yang seragam ya, sesuai dengan proses mining ataupun algoritma yang sudah dirancang. Nah, sebenarnya di sini nih kuncinya ya. Oke, bagus, bagus. Oke, tapi sini contohnya mengubah foto dokumen format JPEG menjadi bentuk teks atau PDF. Justru kebanyakan ya, yang saya pernah lakukan, kebanyakan kita merubah format JPEG atau PDF menjadi bentuk teks malah lebih banyak. Karena ketika sudah jadi bentuk teks itu lebih mudah dikelola. Ya, kita ada metode pakai NLP gitu ya. Tapi kalau masih format JPEG atau PDF nanti metodenya sih beda lagi ya. tergantung tergantung algoritmanya sih ya. Contoh misalnya saya punya dalam suatu rumah sakit gitu ya, saya punya berapa juta scan foto pasien, atau saya punya foto paru-parunya pasien, atau saya punya resep tulisan dokter. Itu kan formatnya kebanyakan format gambar JPG atau PDF. Nah, itu nanti kita transformasi dalam format teks, jadi lebih mudah mengelolanya. Ya. Oke, baik. Oke, lanjut, silakan. Silakan lo teman-teman. Ini yang belajar kalian ya. Kalian yang perlu lebih aktif ya. Oke, lalu tentang overfitting, apakah kalian sudah tahu jawabannya? Overfitting. Gimana?
Sudah ketemu? Oke, kalau belum ketemu nggak apa-apa. Jadi saya kasih tahu ya. Jadi ada istilah overfitting itu begini, dalam machine learning ataupun dalam big data itu sering nanti teman-teman sering dengar istilah overfitting gitu ya. Jadi overfitting itu terjadi ketika datanya pertama mungkin terlalu sedikit ya. Kita punya dataset terlalu kecil sehingga analisisnya bisa terjadi overfitting. Artinya terlalu, namanya juga overfit, terlalu sempurna gitu ya, sehingga tidak terjadi proses pembelajaran, tidak terjadi proses analisis data dan tidak terlihat korelasi. Ya, contoh misalnya tadi saya punya data dari tahun 1960 sampai 2017. Ya, kalau saya tidak bersihkan data, ya, sejak tahun 1960 sampai tahun 2000 itu kita nggak punya data tentang tingkat sanitasi suatu negara. Ya, bahkan ada data yang juga belum lahir, artinya belum negara yang belum ada data statistiknya, berapa jumlah penduduknya, gitu ya. Karena kan ada saja negara yang baru, istilahnya baru merdeka, gitu ya, di tahun 90-an misalkan. Sehingga kalau saya bikin analisis data dari tahun 1960 sampai 2017, gitu ya, maka akan ada negara yang kosong, zero datanya ya, nol, gitu ya. Sehingga hal-hal seperti ini perlu dibersihkan, ya, karena kalau tidak nanti bisa overfitting, analisisnya juga nggak baik, gitu ya. Kalau dari nanti sisi machine learning tidak bisa belajar ketika ada data kosong, ya. Nanti dia jadi bias, gitu ya. Ketika dia melakukan prediksi atau ketika dia melakukan regresi, nanti formula regresinya juga tidak sesuai dengan performance yang kita inginkan, ya. Tentunya performance-nya juga tidak akan baik, gitu. Jadi itu yang disebut dengan overfitting, ya. Nah, makanya salah satu teknik untuk menghindari overfitting, salah satunya adalah dengan data yang bersih, gitu ya. Bisa juga dengan data yang kita tambahkan. Kita tambahkan data dengan dataset yang lain, ya. Bisa juga dengan cara data augmentation, ya, ada istilah namanya data augmentation. Jadi data itu kita modifikasi, ya, tapi tidak merubah format data yang ada, ya, dan kita bisa bermain di dataset, ya, namanya data augmentation, itu ada juga. Lalu ada cara yang lain dengan yang disebut dengan tuning, ya. Mungkin di sini kalau dalam pre-processing itu bagiannya ke dalam tadi ada istilah data apa? Ada data cleaning, ada data transformation, ada data consolidation, ya. Jadi kita lihat dengan korelasi dengan data yang lain. Kalau memang ada korelasinya kita bisa tambahkan, ya. Nah, itu adalah beberapa cara agar dataset kita, analisis data kita tidak terjadi overfitting, ya. Karena berbahaya overfitting buat hasil analisis dan machine learning juga tidak baik, gitu. Ya. Oke, saya nggak tanya deskripsi ya, karena deskripsi itu bisa bermacam-macam, teman-teman bisa cari sendiri. Dan saya nggak akan pernah tanyakan juga di ujian tentang deskripsi, ya. Karena deskripsi itu tidak memacu high order thinking, gitu ya. Nah, definisi itu hafalan, ya, hafalan. Teman-teman sudah melewati tahapan menghafal, itu tahapan SD, SMP, SMA. Teman-teman di situ dikasih kurikulum yang lebih banyak menghafal. Tapi ketika universitas, teman-teman sudah berbeda. Teman-teman dipacu, ya, untuk berpikir analitik, gitu, ya.
Oke, baik. Silakan loh yang lain. Pada saat ini belum ada yang bertanya. Ini ngerti, jelas atau belas gitu ya. Oke, tidak ada yang bertanya. Oke, kalau gitu tidak masalah, gitu ya. Saya kalau gitu cukupkan dulu kelompok kuda. Saya ucapkan terima kasih. Kita kasih applause dulu buat kelompok kuda atas presentasinya. Oh, Aji mau bertanya, silakan Aji sebelum ditutup. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Malam. untuk kelompok kuda buat semuanya. Ya, Ya. Pak, ini sebetulnya saya tidak bertanya untuk materinya Pak ya, karena udah jelas banget Pak tadi. Meskipun Iya. saya hanya mendengarkan, tapi itu udah jelas sekali untuk dari kelompok Iya, betul. kuda. Hmm. Nah, cuman yang saya ingin tanyakan itu kan kalau untuk studi kasus itu kita harus memperoleh banyaknya data Pak ya. Iya. Banyaknya data. Nah, cara untuk kita mendapatkan banyak data kayak semacam beribu-ribu sheet dan lain itu seperti apa, Pak? Gitu. Soalnya saya ini cuman baca, bahkan saya buka beberapa open source kayak RapidMiner dan yang lainnya, itu ya perlunya akan banyaknya data yang kita ambil gitu, Pak. Nah, sedangkan saya masih bingung cara mendapatkan data itu dari mana gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, ini pertanyaan Aji bagus nih. Gimana sih kita bisa mendapatkan data yang banyak gitu ya? Tapi mungkin tepatnya data yang banyak bukan berarti sebanyak-banyaknya ya, enggak ya. Data yang banyak itu yang kita koleksi sesuai kebutuhan, ya tentunya sesuai kebutuhan ya dalam hal ini ya. Gimana caranya? Kalau nggak salah kita sudah pernah bahas, mungkin teman-teman bisa review kembali dulu, kita pernah bahas yang kita sebut dengan teknik pengumpulan data ya. Ada di situ salah satunya web scraping. Ya, kalau web scraping teman-teman ada website ya, di situ ada data, teman-teman bisa scraping, diambil datanya, di scraping namanya. Ya, ada juga nah kalau misalkan kayak tadi data saya nih, data tentang sanitasi seluruh negara yang ada di dunia, ada 198 negara gitu ya. Tentunya saya cari informasi. Ada satu website yang menyediakan data dunia. Ya, tentunya WHO, ya, World Health Organization. Mereka punya data. Jadi yang pertama triknya teman-teman memang rajin-rajin googling, ya, rajin-rajin mencari informasi di internet. Kemudian banyak juga website yang menyediakan dataset ya seperti Kaggle ataupun GitHub gitu atau GitLab, terkadang ada yang menyediakan dataset ya. Kalau memang nggak ada sama sekali, ya mau nggak mau teman-teman pakai teknik metode scraping ya, web scraping ya, jadi dengan mencari website yang hanya ada teksnya, scraping atau ya koleksi secara manual bisa juga, tapi itu akan makan waktu lama sekali ya. Nah, lihat lagi modul tentang teknik pengumpulan data gitu ya, atau di pertemuan berapa saya lupa, teman-teman bisa scroll lagi ke atas di kuliah online-nya tentang teknik pengumpulan data. Cara yang lain adalah tadi kalau saya bilang ada data augmentation ya, kita bisa mengolah data dengan data yang ada, kita manipulasi dengan data augmentation. Ini masih diperbolehkan dalam dunia data engineering, diperbolehkan. Ya, kalau memang kita sangat terbatas, ya, kita sudah tidak bisa lagi mengkoleksi data. Ya. Tentu misalkan ketika COVID kemarin, saya hanya bisa mengumpulkan 100 data X-ray dari rumah sakit di Jakarta. Itu saja dari 3 rumah sakit, saya hanya dapat 100. Ya, dengan 100 data itu tentunya machine learning nggak cukup untuk belajar. Dia nggak cukup bisa mengenalin pola nanti. Dia tidak bisa mengenal pola mana yang COVID dan mana yang tidak. Karena hanya dengan 100 gambar. Sedangkan yang sakit bisa lebih dari ratusan, ribuan, jutaan gitu ya. Diperlukan data lebih dari itu. Ya.
Solusinya waktu itu yang saya lakukan adalah saya menggunakan data augmentation. Di samping itu saya cari juga. Kebetulan ada suatu lembaga riset dari Kanada yang mereka sharing ada 12.000 data X-ray dari lembaga institut di Kanada. Hal yang sama, saya tinggal saya minta izin, saya copy, saya download foto X-ray dari laboratorium riset tersebut, lalu saya sesuaikan dengan kebutuhan saya, gitu ya. Nah, itu adalah proses dari data collecting juga. Ya. Jadi bisa juga seperti itu. Jadi dengan adanya data saya yang awal di Indonesia hanya 100, lalu dari data dari Kanada saya punya 12.000, sehingga saya punya 12.100. Gitu ya. Nah itu sudah lumayan cukup. Machine learning sudah bisa belajar cukup dengan data sebanyak 12.100 dia bisa belajar. Ya dibanding dengan hanya 100 data. Gitu ya. Nah itu caranya. Jadi silakan Aji, misalkan dari dalam proyek kelompoknya kurang data, bisa pakai cara-cara seperti itu. Ya. Kalau masih nggak ketemu juga gimana? Nah, ini kadang bisa jadi problem memang ketika data memang nggak ada. Kalau data nggak ada ya memang nggak bisa, kita tidak bisa melanjutkan proses analisisnya karena data nggak cukup. Ya, maka itu tidak bisa dilanjutkan. Teman-teman bisa stop project itu dan mengganti, gitu ya. Kalau yakin masih ada, bisa ya usaha dengan banyak cara. Di web scraping tadi ya, cari dari Google, cari dari Kaggle, cari dari GitHub, gitu ya. Cari dari website-website portal, gitu ya, portal data, gitu ya. Kira-kira ini datanya ada di mana sih, gitu ya. Pasti ada orang yang punya, gitu ya. Tinggal kontak saja. Ya saya sering kali minta langsung kontak, gitu ya. Saya kontak ke kepala profesornya, direspon dalam hitungan jam, direspon, ya dikasih. Malah saya dikasih source code-nya, gitu ya, untuk dilakukan perbandingan. Dia dengan senang hati saya bilang, saya sedang melakukan riset ini, proyek saya ini, saya butuh data yang Anda sudah punya dan Anda lakukan, dan saya akan lakukan komparasi perbandingan algoritma saya dengan algoritma yang Anda kembangkan. Dia dengan senang hati. Nanti kita tambahkan di dalam daftar pustakanya, lalu kita kasih kayak semacam acknowledgement gitu ya. Acknowledgement bahwa kita dapat data ini dari paper ini dari profesor dari negara universitas kita sebutkan. Gitu ya. Itu kalau dari sisi etika, itu juga untuk menjaga privacy ya, bahwa data ini adalah data yang berasal sumbernya jelas ya, bukan data yang saya ambil di tempat sampah atau saya ambil di mana gitu ya, karena data itu perlu tahu sumbernya. Begitu Aji untuk mendapatkan data lebih banyak ya. Siap Pak. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Berarti itu kita harus sertakan juga Pak ya sumber-sumbernya, kita dapat informasi Iya, dari mana. boleh. Sangat disarankan memang menyertakan sumbernya. Sangat disarankan. Gitu. Ada yang belum jelas, Aji? Sudah Pak, sudah sangat jelas Pak. Terima kasih. Berarti tinggal PR-nya saya aja yang mencari. Siap Pak, Ya. mudah-mudahan bisa. Ya jangan ditinggal tapinya ya. Ya tinggal. Sakit kan ditinggalkan. Aduh, itu jangan ditanya Pak. Berat pokoknya. Seperti disilet-silet gitu ya, sakit gitu ya. Ditinggal. Oke, Kalau kata baik Kujang, ya. Oke, jadi sudah ya kelompok kuda ya. Terima kasih banyak sudah berbagi wawasan tentang pre-processing data. Ya, ini di mana bagian ini adalah bagian menarik juga yang semua materi dari semester awal sampai sekarang semuanya terhubung. Kalau teman-teman masih ingat kembali beberapa topik-topik sebelumnya, gitu ya. Teman-teman bisa review lagi video-videonya, saya sudah taruh di web di kuliah online, ya. Oke, kalau gitu saya mau
diskusi sama teman-teman karena ini kita sudah mepet waktu ya. Kita sudah pertemuan ke-14 dan kalau teman-teman lihat di kuliah online ya. Bentar saya di kuliah online itu mana kuliah online kalau kita masuk ke sini ya, kita sudah di ujung semester nih ya. Tidak terasa kita sudah di pertemuan ke-14. Saya sudah berikan di sini template laporan tugas dan proyek ya, tugas proyek maksudnya. Template teman-teman tinggal ikutin saja dan kembangkan, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Dan saya juga sudah sampaikan bahwa minggu depan ya di pertemuan ke-15 itu ada kuliah tamu ya hari Rabu jam sama. Nanti ada dosen tamu yang menyelenggarakan, dalam hal ini adalah kampus ya. Jadi kita semua diminta wajib hadir, Anda hadir, saya juga hadir, karena itu akan dihitung sebagai bukti kehadiran. Kemudian juga nanti teman-teman diwajibkan membuat resume gitu ya dari sesi kuliah tamu ini, nggak tahu siapa pembicaranya gitu. Kemudian setelah itu minggu depan kita ada libur Natal dan Tahun Baru ya selama 2 minggu, dan kita UAS tanggal 10 Januari tahun depan ya, tahun depan kayaknya lama banget ya, padahal tinggal 2 minggu lagi ya. Jadi UAS tanggal 10 Januari dan deadline pengumpulan laporan itu sama dengan pelaksanaan UAS ya. Jadi saya bikin deadline pengumpulan laporannya 10 Januari jam 19. Jadi teman-teman sebenarnya masih punya waktu 2 minggu libur Natal, minggu depan, dan sekarang ya, minggu ini. Ya, jadi sudah sangat mepet sekali. Maka itu saya ingin sekali berdiskusi kepada teman-teman tentang tugas, gitu ya. Supaya barang siapa atau kelompok siapa yang belum mengerjakan tugas, segeralah bangun, hei bangun. Ini sudah mepet gitu ya waktu ya. Karena akan terlihatan kok siapa yang memulai tugasnya sudah sejak awal semester sama yang baru mulai gitu ya. Bagi yang belum atau belum punya ide sama sekali gitu ya, saya bersedia loh, saya bersedia sharing project saya ini, nanti teman-teman silakan kembangin lagi. Saya punya beberapa project yang teman-teman silakan kembangkan. Kalau saya boleh sharing yang lain, ini misalkan ya teman-teman lihat di sini, ini juga tapi ini kerjaan anak IT nih. Ini pakai bahasa ular ini, bahasa Python gitu ya. Ini tentang news sentiment analysis gitu ya. Ya. Ini saya sendiri yang mulai gitu ya. Ada beberapa mahasiswa yang lain, 2 mahasiswa sedang mengerjakan untuk topik yang sama, tapi job desk-nya yang lain. Karena ada beberapa job desk dari sini gitu ya. Jadi di sini ada news sentiment analysis, saya sudah punya data berita dalam dunia stok gitu ya, stok atau forex ataupun ekonomi. Saya sudah collect, ini saya pakai scraping ya, metodenya saya pakai metode scraping. Itu sudah ada skripnya, sudah saya bikin sendiri, sudah jadi ya. Jadi saya sudah melewati tahapan mengumpulkan data, dan datanya saya simpan di sini di blog saya. Saya kumpulkan data dari tahun 2007 sampai 2017 ya. Jadi 10 tahun, ada sekitar 47.000 data line ya, rows, ada 4.700. Nah, ini semua perlu di sini teman-teman lihat ya, perlu ada proses exploring. Pertama
saya pengen tahu dulu data saya udah bersih atau belum gitu ya. Jadi saya lakukan exploring dan data cleaning gitu ya. Ini pakai Python semuanya saya cek, ternyata kalau saya lihat distribusinya masih oke gitu ya, nggak ngejomplang gitu ya, ini masih seimbang. Kemudian di sini ada proses cleaning ya, saya melakukan proses cleaning, ada kolom yang tidak saya gunakan, maka saya drop gitu ya. Tadi teman-teman juga di presentasi sampaikan bahwa data bisa di drop gitu ya. Kemudian saya cek juga kalau datanya ada yang nol, gitu ya. Mungkin saja ada kolom atau baris yang nggak ada nilainya. Gitu ya. Lalu saya lakukan di sini pembersihan. Saya akan simpen record data yang at least hanya punya nolnya 3, gitu ya. Terutama di kolom-kolom yang penting ini. Gitu ya. Lalu saya lakukan pengecekan, apakah masih ada? Ternyata sudah nggak ada ya, nol semua. Kemudian sekarang saya bilang data sudah bersih. Lalu di sini data saya lakukan clean dan convert. Kalau tadi teman-teman bilang transformasi ya, ini sama saja ya. Jadi habis saya bersihkan, saya convert atau saya transformasi ya, dari yang tadinya datanya berupa data format teks atau string, tapi karena untuk proses perhitungan, proses komparasi, maka saya lakukan, saya sebut dengan convert, saya merubah. Ya. Saya convert, lalu saya apply function yang saya bikin, saya apply, ya. Lalu saya cek, ya, gitu ya. Nah ini kan kayak none ini adalah nilai-nilai yang kosong nih, ya, non value, gitu ya. Nanti perlu kita bersihkan, setelah di-convert ternyata masih ada none. Setelah itu data pre-processing, ya. Di pre-processing ini saya melakukan analisis data, gitu ya, dengan function yang saya bikin. Lalu saya kasih sebuah nilai, nilainya hanya 3 peluangnya, bisa dia netral, positif, negatif, atau netral, gitu ya. Ini function kita bikin. Lalu kita apply functionnya, dan kita lihat ada berita yang netralnya sekian, positif, negatifnya sekian. Kemudian saya bikin grafiknya, masih pakai grafik bar yang sederhana dulu. Ya. Kemudian saya lakukan, nah ini udah tahapannya udah machine learning. Sebenarnya ini teman-teman nggak cukup sampai sini dulu, ini bisa dikembangin ya. Tahapan machine learning ini udah next step ini. Ya, udah di luar dari big data, ya, di luar dari big data kalau machine learning. Nah, kalau teman-teman mau ngembangin ini, boleh, silakan. Atau yang tadi, kalau yang di sini juga boleh. Kalau saya ganti dulu, saya ganti di sini. Yang ini juga boleh, saya punya semuanya, nanti tinggal saya kirim, teman saja, misalnya dalam bahasa Perancis, teman-teman perlu merubah teksnya segala macam. Gitu ya. Ini ada semua, tinggal di loading saja di Tableau, sudah bisa ini. Ya. Tabelnya ada semua di sini, sebelah kiri ini tabel semua. Ya, kemudian saya bikin beberapa parameter. Ya. Gitu. Ini ada, lalu ada yang lain apa ya? Saya punya yang lain. Power BI, pakai Power BI adanya. Adanya pakai Power BI. Power BI saya belum install di sini. Gitu. Ya, ini saya berikan kalau teman-teman ada yang belum punya project gitu ya. Saya bersedia berbagi, ya, tinggal pelajari, modifikasi sedikit saja yang teman-teman bisa lakukan, gitu, ya. Dua hal itu yang bisa saya
berikan kalau memang ada teman-teman yang belum punya project sama sekali, ya. Saya dengan senang hati, ya, berbagi dan bekerja sama dengan teman-teman, gitu. Ya. Oke, lalu apa lagi yang perlu lagi kalau kita kembali ke sini. Oh ya, berarti masih ada dua kelompok ya yang belum presentasi ya. Kalau menurut jadwal di sini ada kelompok Mr. Onet dan kelompok Gajah, ya. Kalau lihat di sini ada kelompok. Nah, ini kan tanggal 20 Desember itu kan teman-teman kita ada ini kan, ada kuliah tamu, ya. Nah, gimana nih solusinya nih buat teman-teman untuk yang tanggal 20 nih, kelompok Mr. Onet dan kelompok Gajah. Karena tanggal 20 kita ada kuliah tamu. Jadi kita nggak bisa mengadakan presentasi. Kalau saya boleh usul, ya, kita lakukan di lain hari tentunya. Berarti di luar sesi hari biasa, hari Rabu, gitu ya. Teman-teman mau, saya bisanya, tunggu, agenda saya minggu depan itu, saya kemungkinan besar minggu depan tuh saya ada di Paris sampai tanggal, tapi by the way saya bawa laptop, jadi saya bisa juga kok dampingin. Oke, nggak masalah, saya bisa. Betul. Ya. Gimana nih? Saya perlu bikin kesepakatan dengan teman-teman nih, khususnya buat kelompok Mr. Onet dan kelompok Gajah, ya, yang menurut agenda tanggal 20 Desember besok, minggu depan, pertemuan 15 presentasi, ya, tapi karena ada kuliah tamu maka diundur. Terserah kalau mau dimajukan tanggal hari Selasanya bisa, atau hari Kamisnya, gimana? Pak, ya mungkin kalau untuk saya perwakilan dari Mr. Onet, Pak, itu mundurkan saya mungkin di hari Kamisnya, Pak. Ya karena kalau untuk Kamis sekarang itu nggak mungkin juga. Iya, gitu. Kamis minggu depan, Pak. Ya, Kamis minggu depan. Iya betul, Pak. Jadi setelah kuliah tamu gitu. Benar-benar, Pak. Ya. Jadi kalau untuk dari Senin ke Rabu takutnya yang lain ada bentrok jadwal juga gitu, Pak. Ya, iya betul. Maka itu kita perlu konsolidasi gitu ya. Kalau bahasa kerennya. Kita perlu sepakati juga kan, saya tentunya nggak mau saya bisa tapi teman-teman nggak bisa juga buat apa kan gitu ya. Gitu. Ya, boleh kalau misalkan kita buat hari Kamis tanggal 21-nya. Saya nggak ada masalah. Saya tunggu hari Kamis 21. Saya lihat agenda saya hari Kamis. Hari Kamis 21. Oh, bisa saya. Saya ada agenda jam 11. Oke, bisa. Boleh hari Kamis. Gimana dari kelompok Mr. Onet? Sudah oke hari Kamis? Kelompok Gajah gimana? Kelompok Gajah ada siapa nih? Ada Edi, Rizka, Wida. Adakah? Untuk Gajah, oke Pak. Karena Oke, kalau ya? misalnya dimundurin ke Selasa, malah nanti kayaknya bentrok Pak, ada iya. mata kuliah lain. Oke, berarti nanti tanggal 21 ya. Nah, nanti juga tanggal 21 berarti itu adalah pertemuan terakhir kita, gitu ya. Pertemuan terakhir kita untuk teman-teman presentasi. Mungkin di situ nanti juga saya akan berbagi juga tentang kisi-kisi UAS, gitu ya. Kisi-kisi UAS, dan untuk demo tugas gimana nih? Untuk demo tugas. Waktunya kapan lagi nih ya demo tugas? Apa pas liburan kan nggak seru juga teman-teman, saya juga nggak mau ganggu liburan teman-teman gitu ya, saya juga liburan gitu. Gitu.
Ada ide untuk demo? Maaf Pak, maksudnya demo ini kita setiap grup, setiap kelompok ada demonya gitu Pak? Iya, demo misalnya tadi kayak saya tadi kan saya mendemokan tentang pakai Tableau ya, kan demo untuk visualisasi data. Ya, teman-teman ada bikin project kan? Oh benar-benar. Berarti itu nanti didemokan Pak ya? Itu Iya, maksudnya satu pertemuan semua kelompok itu demo Pak? iya walaupun cuma 5 menit aja, Oh nggak siap harus siap Pak. presentasi, demo. Demo itu sebentar kayak tadi saya presentasi misalkan saya bikin ini gini-gini nih hasilnya gitu. Sesimpel itu aja, saya cuma pengen lihat gitu. Atau ada cara lain kalau misalkan teman-teman kita nggak ada waktu, ya solusinya teman-teman rekam dalam bentuk video dan kirim videonya ke saya. Entah itu ke WA group gitu ya. Jadi kita bisa lihat demo teman-teman. Kayaknya itu solusi terakhir. Kalau memang waktu jadi constraint, sebenarnya sih nggak ada constraint ya. Kita sendiri kok ya, kita yang menguasai waktu, gitu ya. Bukan waktu yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai waktu. Kita yang manage waktu, gitu ya. Jangan kita jadi budaknya waktu, itu terbalik, gitu ya. Gitu. Karena tanggal 21 hari Kamis berarti itu pertemuan terakhir kita, ya. Kalau memang sekarang nih misalkan ada teman-teman yang sudah siap dengan proyeknya, bisa nih manfaatin waktu, kita masih ada waktu misalkan, gitu ya. Yang mau demo boleh silakan, gitu ya. Jadi sebenarnya di setiap sesi pertemuan temu maya sebenarnya ada sisa waktu. Itu tadinya saya berharap ada teman-teman yang konsultasi tugas, konsultasi proyek atau demo gitu. Dari situ saya juga bisa lihat progresnya. Saya bisa lihat progres perkembangan proyek teman-teman. Karena nanti di sini kan teman-teman perlu bikin report, ya, perlu bikin laporan. Sebagai bukti teman-teman mengerjakan tugasnya. Karena saya butuh itu. Ya, itu sebagai bukti juga saya dalam menilai teman-teman semuanya. Jadi saya juga punya dasar, bukan berdasarkan feeling. Oh si Aji rajin, si Malik nggak rajin, kan saya nggak bisa berdasarkan feeling. Saya perlu data. Karena kalau dengan data, ya data apa adanya. Data nggak bisa berbohong. Jadi dengan data juga bukan tidak terjadi fitnah kan gitu ya. Tidak ada fitnah di antara kita gitu. Kalau orang Prancis bilang gitu ya. Data apa adanya. Yang berbicara adalah data. Jadi kalau nanti terjadi sesuatu di belakang, ya entah ada yang komplain, Pak nilai saya kok jelek, nilai, ya saya punya data, gitu ya, saya punya data. Gitu. Data yang berbicara, saya hanya merekap dari data yang ada, gitu. Kita mulai dari kehadiran, partisipasi teman-teman, forum, kuis segala macam, itu semuanya ada datanya, ya. Saya ini hanya tukang catat loh. Saya ini kalau kayak apa, kalau dalam ajaran agama kayak malaikat, rokib atid yang mencatat semua. Ya, nah, teman-teman kan yang acting, ya teman-teman yang acting, semuanya ada yang nyatet. Pundak kanan kiri kita ada yang nyatet. Nah, saya punya data, masuk partisipasi teman-teman hadir kan ada datanya semua, ya. Aktif di forum, aktif menjawab kuis kan ada datanya semua. Gitu. Jadi nanti saya nilai juga berdasarkan data, gitu. Oke, jadi gimana untuk demo kita sepakati gimana mau di tanggal 21-nya apakah cukup? Kalau cukup sih bisa kok. Kalau misalnya cuma 5 menit saya rasa cukup. Gak usah panjang-panjang. Cuman tunjukin aja, ini Pak hasilnya gitu. Kayak saya tadi saya nunjukin tableau tadi, ini loh hasilnya. Kan sebentar kan? Kayak saya sharing gini aja. Nah, tadi tapi dengan teman-teman sudah buka semua laptopnya, tinggal sharing aja gantian. Ini Pak hasilnya gitu. Ini hasil grafiknya seperti ini hasil dashboard kami gitu.
udah ceritain aja sebentar. Ini kami dapat bisa bikin begini, begini, udah selesai kan. Itu kalau mau jelas detail ya cukup panjang, kalian bikin video, direkam, ya, rekam aja. Kalau saya slide ini kan, ini tinggal direkam, kemudian saya rekam, ya. Oke, jadi hanya seperti itu, hanya nunjukin aja, ini Pak, kami bisa bikin begini, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, udah singkat itu saja. Gitu. Nggak perlu, nggak usah jelasin detail-detail, nanti detailnya di laporan, saya bisa baca laporan teman-teman kan, ya. Saya bisa baca laporan teman-teman. Di laporan teman-teman yang saya jadikan basis penilaian proyek ini, ya. Masih ingat kan bobotnya besar sekali proyek ini. Ya, sini karena ini adalah aplikasi dari semua materi pertemuan awal sampai sekarang. Ya, di sini ada belajar, teman-teman belajar teknik pengumpulan data, teman-teman belajar data cleaning, teman-teman belajar data transformation gitu ya, terus data analisis, data visualisasi, terus menggunakan tools teknologi big data, sudah semuanya ada di sini semua kan. Maka itu project ini adalah rangkuman dari semua pemahaman teman-teman, bukan sekedar teori, gitu ya. Dan sekedar teori yang hanya saya sudah ngerti big data, kalau hanya ngerti tapi nggak dapat sesuatu skill, ya saya sayang gitu ya, sayang sekali teman-teman kuliah hanya cuma dapat segitu doang gitu ya. Rugi kalau saya pribadi, saya nggak puas gitu ya. Saya pengen, kalau saya pribadi, saya punya skill, gitu ya. Soft skill dan hard skill itu penting, ya, saling melengkapi gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa nih? Putri, Haji, silakan. Ya, Pak, itu kan barusan kata Bapak melihat dari laporan kita ya, Pak ya, laporan. Nah, maksudnya itu laporannya berbentuk apa? Word atau apa, Pak? Laporannya berbentuk Word. Ya, kalau teman-teman pergi ke kuliah online, saya sudah sharing di sini. Ya. Di pertemuan ke-14 ada template laporan tugas proyek. Ya, bisa lihat di sini. Sudah kelihatan? Iya, ada, Pak. Ya, tinggal klik aja ini. Nanti teman-teman akan dibawa ke satu halaman. Nah, ini template. Jadi teman-teman nanti file, make a copy ya, karena ini read only. Oh, nggak salah. Waduh. Gitu. Jadi laporan tugas proyek, judul proyek teman-teman apa, silakan bikin sendiri, nama, NPM teman-teman, logo, standar lah, nih over aja gitu ya. Tapi yang inti nanti saya lihat dari sini ya, teman-teman perlu menceritakan ya pendahuluan ya dengan bahasa teman-teman sendiri. Silakan mau pakai bantuan ChatGPT boleh, silakan ya. Saya masih maklumin ini masih tahap belajar. Tapi kalau baiknya teman-teman bisa bikin sendiri itu lebih baik, sangat baik sekali. Ya, terus di sini tujuannya apa dari proyek Anda, kemudian ceritakan sekilas tentang proyek Anda, ya, tools yang digunakan dan data yang digunakan, ya data setnya apa yang digunakan, data misalnya kayak saya tadi, tools yang saya gunakan Tableau gitu ya, Tableau versi berapa, Tableau desktop, terus datanya saya ada data set untuk data sanitasi setiap negara dari tahun 2000, dari 1960 sampai 2017. Kemudian data life expectancy dari setiap negara, laki-laki, perempuan, gitu juga ada. Kemudian sini bagaimana membuatnya, di sini nih ya teman-teman nih, bagian ketiga inilah yang detailnya ya. Ini yang detailnya. Ya. Ini contoh ya, template aja ya, nggak harus seperti ini. Atau misalkan teman-teman ada instalasi, misalkan kalau ada yang pakai Hadoop ya, Hadoop kan perlu instalasi ya. Kalau Tableau kan gampang banget instalasi ya, nggak perlu gitu ya. Langsung saja misalnya analisis Anda yang Anda temukan apa hasil dari analisis gitu ya. Dari analisis saya ini kan kita dari analisis ya.
bisa tampil, kita bikin grafik bar chart, kita bisa bikin bubble chart gitu ya. Itu adalah dari hasil analisis kita gitu ya. Kemudian buat visualisasinya gitu ya. Ya, gimana membuatnya boleh. Di sini detailnya di sini. Ini yang nanti saya concernnya akan di sini nanti. Ya, saya kasih tanda deh. Ini yang high colornya saya. Nah, aku itu doang sih. Dari nah ini yang penting ya. Text colornya kasih biru deh, yang paling penting gitu ya. Ya, gitu. Ya, kesimpulan, saran kalau memang ada yang menurut teman-teman dari proyeknya ini masih ada yang kurang, perlu dikembangkan lebih lanjut, boleh masukkan di saran. Kalau ada daftar pustaka, dari mana teman-teman dapat referensinya gitu ya. Sini masukkan referensi ya. Referensi. Ya. Dari mana ngambil datanya, dari mana ide proyeknya, cantumin aja. Saya ngambil dari website ini Pak, nggak apa-apa. Memang ini masih dalam tahap belajar ya. Nanti kan teman-teman bikin skripsi juga kayak gini. Teman-teman bikin laporan progress report apapun, project research apapun juga seperti ini ya, yang paling umum ya. Ini terus lampiran, kalau misalkan ada lampiran yang perlu dilampirin gitu ya. Yang perlu dilampirkan, misalkan kalau dalam bentuk source code, teman-teman bikin program, lampirkan programnya gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau dilampirkan apa ya, misalkan kayak relation datasetnya gitu ya. Kalau teman-teman punya tabelnya lalu kalau misalkan teman-teman lupa atau belum ditampilkan di atas, boleh tampilkan di lampiran gitu. Ya. Gitu. Jelas? Ya. Bapak mau nanya. Iya, silakan. Kalau untuk videonya itu kita wajib videoin juga nggak ke Bapak? Tadi kan Bapak bilang kalau untuk demo cukup 5 menit aja itu udah cukup ke Bapak. Kalau mau lebih panjang lagi buat video. Nah untuk videonya itu wajib nggak Pak? Kalau misalkan dirasa demonya kurang ya silakan. Ini nggak wajib gitu ya. Nggak wajib. Kan di sini saya tuliskan link jika ada ya, boleh berupa video atau apa saja yang bisa diakses via internet. Kalau misalkan kayak Tableau kan nggak perlu bikin video. Tableau nih kalau teman-teman bikin Tableau public, tinggal taruh aja di Tableau public, terus kasih URL-nya, kasih link-nya, bisa taruh, orang bisa akses. Ya, jadi tidak harus, tidak wajib. Dengan screenshot saja sebenarnya sudah cukup. Oh baik Pak. Untuk proyeknya itu sesuai dengan apa temanya kelompoknya masing-masing atau kita bebas mau bikin proyek apa aja Pak? Seperti saya bilang sejak awal, teman-teman bebas, tidak harus sesuai dengan topik presentasinya. Apa saja. Silakan. Oh jadi ada ya Pak, kita mau bikin bar chart atau bikin tabel. Iya. Kalian bebas membuat proyek apa yang sudah saya berikan dari contoh referensi di sini ya. Kalau teman-teman lihat lagi di sini, di sebelah kanan sini ada referensi proyek. Boleh teman-teman ngambil dari sini juga boleh. Ya. Oh baik Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Jadi tidak harus sesuai dengan topik presentasi ya. Misalkan hari ini kelompok kuda tadi ya, dia presentasi tentang pre-processing data, ya kan? Bukan berarti nanti proyeknya tentang pre-processing data, tidak harus ya. Bukan suatu keharusan. Kalian adalah bebas merdeka memilih proyek yang kalian bisa kerjakan dan kalian suka mengerjakannya. Sehingga kalian di situ punya banyak energi, gitu ya. Misalkan kalian di bidang akuntansi atau kalian di bidang manajemen perusahaan gitu ya, pasti kalian terbiasa dengan data-data perusahaan. Gimana sih
kayak tertarik, gitu. Karena kan memang itu bidang kalian, ya. Carilah project yang kalian punya interest di situ, ya. Contoh misalkan bikin analisis data suatu perusahaan, kayak waktu itu pernah ada presentasi kan tentang penggunaan big data pada Netflix misalkan, ya, atau pada Shopee, gitu ya, atau pada apa? Pada LinkedIn, gitu ya, atau pada Facebook, boleh, gitu ya. Kalian bikin nanti visualisasinya menggunakan apa saja, pakai Tableau bisa. Nah, di sini teman-teman ada yang mau bikin visualisasi menggunakan Google Data Studio juga boleh, ya. Mau pakai Power BI juga boleh, ya. Gitu. Ya, jadi silakan apa saja selama itu adalah masih relatif dengan big data, gitu ya. Silakan kalian, selama itu nggak dilarang, selama itu nggak melanggar, silakan, gitu ya. Dan materinya di sini juga teman-teman sudah bisa lihat kan apa saja yang kita sudah pelajari, ya, tentang keamanan, ya, terus sumber big data, ya, teman-teman sudah belajar dan mendengarkan presentasi dari kelompok yang lain tentang big data ini. Oke, bisa dipahami ya tentang tugas, ya. Jadi saya ingatkan lagi teman-teman, ya, waktu terus berjalan, kita nggak bisa mundur 1 detik pun, gitu ya. Jadi segeralah teman-teman memulai, gitu ya. Saya sudah sampaikan ini sering kali, berulang-ulang kali di setiap pertemuan saya kasih remind, gitu ya. Sejak awal pertemuan juga saya sudah sampaikan ini, ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, saya kasih waktu buat teman-teman. Kalau gitu nih, saya kasih contoh yang lain, apa ya? Coba sebentar, saya cari dulu. Ada yang ya, bagaimana nih? Ada yang mudah kah? Bukan mudah kah? Savez-vous ce qui se cache dans les données de votre entreprise? Les entreprises de toute taille utilisent BigQuery pour découvrir. Ini bentar. Hello everyone, in this video we are going to see a Tableau dashboard, or we can say a Tableau project from start to end. And dari YouTube dia kasih tutorial from start to end. Ya, teman-teman tinggal ngikutin aja, dia 41 jam 42 menit ya video ini, ya. Teman-teman bisa ngikutin ini, ya. Ini pakai Tableau, ya. Jadi dari mulai data collecting, gitu ya, collecting data, cleaning, bikin function, bikin apa lagi di sini, bikin dashboard, gitu ya, bikin worksheet, gitu ya.
teman-teman tinggal ikutin aja step-stepnya ini, ya kan? Dari situ nanti teman-teman banyak belajar, ya. Ini ada nih contoh nih, ya. Banyak kok kalau teman-teman mau nyari, ya hari ini mudah kalau teman punya keinginan mau mencari ya. Saya nyari dalam hitungan menit dapat, gitu ya. Oke, jadi ada yang susah, tinggal ikutin saja, sudah ada orang yang ngasih tutorialnya, ikutin saja step by stepnya. Gitu. Lagi teman-teman kan berkelompok, bisa ngerjain keroyokan gitu ya. Yuk kita keroyok nih, gitu ya. Masa nggak bisa sih? Itu project dikeroyok 3-4 orang gitu ya. Gitu. Masih bisa. Ya, yang nggak bisa itu sebenarnya ya saya dari mindsetnya dulu bilang, Bapak saya nggak bisa. Nah, itu sebenarnya pikiran. Yang bikin kayak gitu tuh pikiran kita sendiri. Gitu ya. Kalau teman-teman baca buku, ya saya saranin. Baca buku ini nih. Mana? Kelihatan nggak? Ini baca buku ini, teman-teman. Ini ngebuka wawasan teman-teman tentang pikiran teman-teman tuh saya sendiri, gitu ya. Setelah baca buku itu kayak ditabok bolak-balik gitu ya. Ya, pikiran kita tuh kadang maunya lebih dulu ke depan dan suka ngebandingin sama yang lalu, gitu ya. Seperti saya bilang, saya nggak bisa, gitu ya. Terus sebenarnya kita sudah mengklaim diri kita tidak bisa mengerjakannya. Maka itu otot-otot lemah, nggak akan bisa ngerjain. Karena dari pikiran sudah mengklaim kita nggak bisa. Gitu. Saya nggak bisa, Pak, saya orang akunting. Pak, saya nggak bisa, Pak, saya orang sastra. Saya bukan orang IT. Gitu. Ya, nah, itu sudah mengklaim dirinya nggak bisa. Nggak bisa sama nggak mau beda. Gitu ya. Ya. Karena nggak mau jadi nggak bisa. Tapi kalau teman punya kemauan, gitu ya, semangatnya tinggi, nggak ada yang nggak bisa. Kayak film apa sih yang kalau di Jepang tuh Takeshi Castle ya, pasti bisa. Gitu. Semangatin dulu diri, makanya selalu teriakin saya pasti bisa. Terus sudah mengsugesti dirinya saya pasti bisa. Terlepas dari apapun nanti hasilnya belakangan nomor 2. Gitu. Kerjain aja dulu. Ya, gitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Perlu apa lagi? Saya kasih tutor apa lagi? Contoh lagi. Ada nggak pakai Power BI? Kita cari dengan gampang tuh Power BI sama Tableau sih yang saya paling teman-teman bisa kerjain ya kalau menurut saya ya. Dengan Power BI nah nih ada nih oke. Nah ini dipakai Power BI videonya 3,5 jam ya. Teman-teman akan diajak menganalisis, cleaning data gitu ya, sampai bikin dashboard sales gitu ya. Ya, tuh. Selesai kan 3,5 jam teman-teman ngikutin. Gitu. Ya, apa jadi yang nggak ada di internet hari ini teman-teman, semuanya sudah ada kok di depan kalian semua gitu. Ya, tinggal semangat, tinggal keinginan gitu ya, tinggal kesadaran, ya sadar akan tugas dan tanggung jawab, sadar akan diri masing-masing gitu ya, diri sendiri. Itu saja sih kuncinya.
Kalau masih belum sadar juga masih santai gitu ya, nanti aja. Kita SKS sistem kebut semalam jadi kok, gitu nggak masalah. Boleh saja sih, silakan, itu pilihan Anda. Ya, bukan masalah benar salah kok, ini belajar. Semua adalah netral. Saya nggak ada apa-apa, saya netral gitu ya. Teman-teman, diri teman-teman, masa depan teman-teman, nilai teman-teman juga berada di tanggung jawab teman-teman. Saya hanya sebagai tukang catat, gitu. Ya, saya nggak ada kepentingan apa-apa di sini, gitu ya. Saya hanya mendampingi, saya hanya ngasih semangat, saya ngasih materi, mendampingi teman-teman dari awal semester sampai akhir, gitu ya. Sebagai platform kurikulum, apa yang sudah diberikan dari kampus, saya jalankan, gitu. Hanya itu saja, gitu. Ya. Nanti semuanya kembali ke Anda sebagai aktor, gitu ya, aktor bintang film, gitu ya. Saudaranya Anda sendiri, yang bikin narasi filmnya Anda sendiri, aktornya film Anda sendiri, gitu ya, kan gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Dari tadi saya sudah kasih contoh beberapa proyek yang teman-teman mungkin bisa kerjakan, gitu ya. Saya berharap, saya yakin teman-teman juga bisa mengerjakannya, gitu ya. Terlepas apapun nanti hasilnya, kerjakan saja, gitu ya. Yang saya lihat adalah effort teman-teman, gitu ya. Kalau orang yang nanam jagung, pasti nanti akan berbuah jagung. Kalau orang yang nanam padi, dia akan nanam padi. Kalau orang yang nggak pernah nanam, yang jangan berharap nanam buah atau memetik hasil, gitu ya. Jadi berbuat baiklah, nanam, gitu. Ada effort, gitu ya. Bikin titik, gitu ya. Nanti dari satu titik jadi garis, gitu. Jadi kelihatan effortnya. Oke, saya rasa cukup untuk malam hari ini, ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai untuk saat ini, sesi malam hari ini. Terima kasih banyak buat kelompok kuda atas waktunya, juga sudah berbagi tentang pre-processing data. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bertanya, yang berpartisipasi aktif. Saya yakin teman-teman makin hari makin aktif, makin semangat dalam mengerjakan tugas-tugas rutin, tugas kuliah, tugas pekerjaan, ataupun tugas pribadi, ya. Semoga apa yang teman-teman lakukan berbuah kebaikan dan kembali berlimpah, ya, kebaikan itu kepada diri kita masing-masing, ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan di kuliah tamu, ya. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Makasih, Pak. Ya. Assalamualaikum.